Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam program Pahlawan Alkitab. Dan kita sudah memasuki seri yang ke-60, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Harun, bagian yang pertama. Dan hari ini kita akan membahas kehidupan Harun yang sering disebut Imam Harun, atau juga disebut sebagai Harun orang Lewi. Nah, arti nama Harun atau dalam bahasa Inggris adalah Aaron adalah pembawa cahaya atau diterangi atau disinari. Orang tua dari Harun, ayahnya bernama Amran dan ibunya bernama Yokebed yang berasal dari suku Lewi. Tertulis di dalam Bilangan 26 ayat 59. Dan Harun ini adalah kakak kandung dari Musa, dan juga mempunyai saudari perempuan yang bernama Miriam. Itu tertulis di dalam Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Istri Harun adalah Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason dari suku Yehuda. Tertulis dalam Keluaran 6 ayat 22. Lalu anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tertulis dalam Keluaran 6 ayat 22 dan Bilangan 3 ayat 2-4. Kita baca dalam Keluaran 6 ayat 22. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, di mana nama Harun tertulis sebanyak 359 kali di dalam Alkitab. Dan ada 17 kitab yang menuliskan nama Harun, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 1 dan 2 Tawarikh, lalu kitab Esra, Nehemia, Mazmur, Mika, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Ibrani, yang menunjukkan bahwa memang Harun adalah salah satu tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa. Nama Harun disebut pertama kali di dalam Keluaran 4 ayat 14 dan terakhir kali disebut di dalam Ibrani 9 ayat 4, di mana Harun diperkirakan hidup dari tahun 1530 sampai 1407 sebelum Masehi. Dan memang Harunlah yang dipilih menjadi imam besar pertama untuk bangsa Israel. Nanti kita lihat kisahnya dalam Keluaran 28 ayat 1. Dan riwayat hidup dari Harun ini tercatat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tempat kelahiran Harun adalah di Mesir,
terus dalam Bilangan 26 ayat 59, dan tempat kematiannya adalah di Gunung Hor dalam tahun ke-40 perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tertulis dalam Bilangan 20 ayat 27 sampai 28. Dan Harun berumur 123 tahun, dan Harun juga sebagai kakak dari Musa berumur 3 tahun lebih tua dari Musa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin kedua. Bagaimana kisah hidupnya, perjalanan hidup Harun. Ya. Tugas Harun yang pertama-tama ialah membantu Musa. Kita melihat bahwa Harun bertugas menjadi nabi atau juru bicara Musa bagi orang sebangsanya maupun terhadap Firaun. Dan kalau kita baca di dalam Keluaran 4 ayat 14 dan 16 ya. Kita baca Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Lalu dalam Keluaran 4 ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi memang pada saat Musa dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa berkata kepada Tuhan bahwa ia tidak cakap bicara. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Harun untuk menjadi nabi bagi Musa dan menjadi penyambung lidah bagi Musa untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel dan kepada Firaun. Sehingga mulai saat itulah Harun memulai pelayanannya untuk mendampingi Musa, dan Harun menjadi pembantu Musa dalam menunjukkan tanda-tanda mujizat kebesaran Tuhan. Ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 28 dan 30 saat Musa dan Harun harus menghadap pemimpin atau tua-tua bangsa Israel untuk menyatakan bahwa Tuhan ingin bekerja, bertindak untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam Keluaran 4 ayat 28, kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu dalam Keluaran 4 ayat 30, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Nah, memang Harun dipakai untuk penyambung lidah Musa. Ya, Harun berusia 83 tahun ketika ia pertama kali menghadap Firaun bersama-sama dengan Musa. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Dan diceritakan dalam Keluaran 7 ayat 7, adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan saat menghadapi Raja Firaun beserta ahli-ahli sihir, tukang tenung dari bangsa Mesir, memang Musa memerintahkan Harun atas perintah Tuhan kepada Musa untuk melakukan mujizat. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi ahli-ahli sihir Mesir pun juga berbuat yang sama seperti itu. Tetapi ular dari tongkat Harun ini menelan ular-ular buatan ahli sihir di Mesir. Dan ini bisa Bapak Ibu Saudara dan kita semua baca dalam Keluaran 7 ayat 8 sampai 13. Dan itulah pelayanan Harun menjadi pembantu Musa. Dan saat berhadapan dengan Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ada 10 tulah atau hukuman Allah yang ditimpakan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Ya, jadi Firaun, tulah itu diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Nah, bagaimana Tuhan menyuruh atau memerintahkan Musa untuk menyuruh Harun mengulurkan tangan dan tongkatnya ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan segala kumpulan air yang
ada pada mereka, dan semuanya menjadi darah, dan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ini adalah tulah yang pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Kisahnya terus dalam Keluaran 7 ayat 14-25. Kita baca satu ayat dalam Keluaran 7 ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Lalu tulah yang berikutnya juga dilakukan, karena Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengeluarkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Itulah yang berikutnya yang tertulis dalam Keluaran 8 ayat 1-15. Dan saya lanjutkan sampai tulah yang ketiga, ya. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh Mesir. Tertulis dalam Keluaran 6 ayat 16-19 dan seterusnya. Bagaimana Harun menjadi penyambung lidah dari Musa dan melakukan mujizat kepada bangsa Mesir. Dan terus penghukuman atau tulah Allah atas bangsa Mesir berlanjut sampai dengan kitab Keluaran 12 ayat 36, yang pada akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Dan dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel saat berperang melawan bangsa Amalek, Harun dan Hur juga berperan untuk memegang lengan Musa yang mengangkat tongkat Tuhan supaya bangsa Israel menang. Tertulis dalam Keluaran 17 ayat 8-16. Tetapi kita baca Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kita baca Keluaran 17 ayat 10-13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Disinilah peranan Harun sebagai pembantu Musa. Tetapi dalam kitab Taurat tercatat lebih dari 15 kali Tuhan berkata atau Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Jadi sebenarnya memang Musa dan Harun dianggap kurang lebih setara. Nah, dalam kisah perjalanan bangsa Israel kita juga melihat bagaimana Harun mendengarkan teriakan dari bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas. Keluaran 32 ayat 1-35 dikisahkan bagaimana Musa saat itu berada di atas gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Harun dan Hur berada di kaki gunung bersama bangsa Israel. Dan karena Musa lama tidak kembali, tidak turun, maka bangsa itu mengerumuni Harun dan Hur dan berkata, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi Harun akhirnya menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan emas, lalu membentuk dengan pahat, membentuk anak lembu emas, dan berkata kepada bangsa Israel, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun membuat mezbah untuk anak lembu emas itu, dan bangsa Israel mulai menyembah patung itu. Nah, Tuhan menyuruh Musa segera turun dari gunung Sinai untuk menegur bangsa Israel. Dan Musa menegur Harun dengan keras atas perbuatannya. Dan ini tertulis di dalam Keluaran 32 ayat 21-23.
Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Ayat 22, tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Ayat 23, mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Harun tidak dihukum, tetapi bangsa Israel menerima hukuman dari Allah karena mereka menyuruh untuk membuat anak lembu dan menyembahnya. Diceritakan dalam Keluaran 32 ayat 35. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Dan masih dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bagaimana Allah memberi peraturan kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 28 ayat Keluaran pasal 28 sampai dengan 29. Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya suku Lewi dikhususkan menjadi pelayan kemah suci, dan Harun diurapi menjadi imam besar dengan jubah efod dan tugas khusus. Kalau kita baca dalam Keluaran 28 ayat 1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Dan memang kemudian terjadi bahwa Nadab dan Abihu, anak dari Harun ini dihukum mati oleh Allah karena mempersembahkan bau-bauan yang asing. Dan akhirnya Harun diberi sejumlah peraturan untuk pekerjaan imam yang tertulis dalam Keluaran pasal 29 dan diteguhkan kembali oleh Allah dalam Keluaran 29 ayat 44 yang berkata, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Sehingga akhirnya imam besar yang pertama bagi bangsa Israel dijabat oleh Harun dan mempersembahkan korban dan memberkati bangsa Israel. Seperti tertulis dalam Imamat 9 ayat 23 dan 24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ayat 24, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah Allah memakai Harun untuk mendampingi Musa, melakukan tanda, mujizat, dan ajaib, bahkan untuk menolong Musa memimpin bangsa Israel yang begitu besar, dan pada akhirnya Harun diangkat menjadi imam besar yang pertama bagi bangsa Israel. Itulah bagian yang pertama, dan bagian yang kedua kita akan melihat bagaimana perjalanan Harun sampai pada akhir hidupnya melayani, membantu Musa menjadi pemimpin atas bangsa Israel, dan apa yang menjadi keteladanan Harun buat kita semua akan kita saksikan sama-sama di minggu depan dalam Pahlawan Alkitab bagian yang kedua, yaitu tentang Harun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Amin.